Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ja'far Madapi, mahasiswa dari Universitas Juanda, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam keberkahan serta ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, seperti biasa ya, pada hari ini saya insya Allah akan menjelaskan sedikit ya pembelajaran ya, khususnya tentang beberapa kelainan atau penyakit pada ototnya. Di materi sebelumnya kita sudah pernah mempelajari ya tentang organ gerak manusia yang aktif, yaitu otot. Otot adalah salah satu organ gerak manusia yang aktif. Untuk kali ini kita akan mempelajari kelainan atau penyakitnya. Ya, apa saja? Nah, sebelumnya, langsung kita mulai ya. Gangguan otot dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya, hal itu karena otot merupakan bagian penting dari sistem pergerakan tubuh kita. Ya, dengan otot kita bisa bergerak dan beraktivitas. Nah, ketika kita beraktivitas atau bergerak, akan tetapi otot itu mempunyai masalah, maka kita akan terhambat ya aktivitas atau pergerakan kita ya. Karena apa tadi, ada gangguan pada ototnya, maka kita perlu memahaminya atau mengetahuinya ya, apa saja gangguan yang dapat terjadi pada otot kita. Beberapa penyebab gangguan pada otot yang perlu Anda ketahui ya. Gangguan pada otot kecil apapun tentunya dapat berdampak dan memengaruhi kehidupan kita ya tadi ya. Oke, beberapa gangguan pada otot berikut ini. Nah, yang pertama ada keseleo. Ya, mungkin kalian pernah mendengar ya kata keseleo. Apa itu keseleo? Ya, keseleo merupakan salah satu penyebab gangguan pada otot yang paling sering terjadi. Nah, terlebih saat berolahraga dan beraktivitas berat. Nah, itu ya. Keseleo itu bisa terjadi ketika otot mengalami tarikan atau puntiran ya, baik secara tiba-tiba maupun perlahan. Ya, biasanya orang yang keseleo itu ketika berolahraga atau beraktivitas berat. Ya, keseleo sering terjadi di pergelangan tangan dan kaki. Namun bisa juga terjadi di punggung ya, dan menyebabkan sakit punggung yang kanan maupun yang kiri. Nah, kondisi ini biasanya disertai dengan gejala nyeri, bengkak, dan kesulitan bergerak. Ya, biasanya orang yang keseleo akan kesulitan. Jadi ototnya itu karena tadi ada tarikan atau berputar ya, karena puntiran ya. Penanganannya akan bergantung tingkat keparahannya. Salah satu penanganan awal yang biasanya dilakukan adalah RAICH ya, rest, ice compression, dan elevation. Nah, RAICH ini bisa Anda lakukan dengan mengistirahatkan anggota tubuh yang mengalami keseleo, kemudian memberikan kompres dingin dan memosisikannya lebih tinggi, misalnya dengan mengganjal tubuh tersebut menggunakan tumpukan beberapa bantal ya. Inilah cara mengobati ketika kita keseleo ya, mungkin setelah berolahraga atau beraktivitas berat. Oke, penyakit yang kedua atau gangguan yang kedua yaitu atrofi otot. Atrofi otot merupakan kondisi terjadinya penurunan massa otot ya, ototnya besar dan menjadi kecil. Nah, hal ini biasanya disebabkan oleh cedera atau adanya suatu penyakit, sehingga bagian tubuh tertentu tidak bisa digerakkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Saya lihat ya foto di samping ini. Nah, ini ya, ini salah satu yang awalnya itu kalau normal seperti ini ya, kalau normal seperti ini, kalau terkena atrofi otot seperti ini. Nah, dalam banyak kasus atrofi otot biasanya pulih setelah melakukan gabungan penanganan mulai dari diet, latihan, dan terapi fisik yang dilakukan secara intensif. Itulah yang kedua. Yang ketiga ada distrofi otot. Distrofi otot atau muscular dystrophy
merupakan salah satu bentuk kelainan otot yang ditandai melemahnya otot secara bertahap. Kondisi ini umumnya diturunkan dari orang tua ke anak. Ya. Hingga saat ini belum ditemukan obat dan penanganan yang dapat menyembuhkan distrofi otot. Ya, meski demikian, terdapat terapi dan pengobatan yang bisa membantu meringankan keluhan dan gejala penyakit, cedera fisik dan masalah yang mungkin berkembang dari distrofi otot. Ya. Jadi melemahnya hampir sama dengan atrofi tadi ya, melemahnya otot secara bertahap. Yang keempat ada miositis. Ya, miositis adalah peradangan otot yang menyerang serat-serat otot sehingga membuat otot menjadi lemah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh cedera, infeksi atau penyakit autoimun. Gejalanya dapat berupa kelelahan yang terasa ketika berdiri atau berjalan, mudah jatuh, ruam kulit dan sulit bernapas. Ya. Kelima ada tendinitis. Tendinitis ya merupakan kondisi peradangan atau iritasi yang terjadi pada tendon, yaitu jaringan yang menghubungkan otot ke tulang. Nah, gangguan pada tendon akan memengaruhi fungsi otot. Tendinitis ini sering terjadi di bahu, ya, di siku atau di lutut serta pergelangan tangan dan kaki. Nah, faktor yang meningkatkan risiko terjadinya tendinitis ini adalah usia, olahraga, dan aktivitas yang melibatkan gerakan berulang-ulang. Ya, iritasi pada tendon ya di antara otot ke tulang itu. Tendinitis. Yang keenam ada fibromyalgia ya. Fibromyalgia merupakan kondisi yang menyebabkan rasa sakit di hampir sebagian besar tubuh. Saat mengalami fibromyalgia, keluhan lain seperti sulit tidur, mudah lelah, sulit berkonsentrasi, kaku otot, sakit kepala, hingga gangguan pada saluran pencernaan termasuk IBS bisa terjadi. Ya. Penyebab fibromyalgia tidak diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang diduga menjadi pemicu, yaitu infeksi, faktor genetik, dan gangguan stres pasca trauma. Ya, biasanya terasa sakit ya, mungkin di pundak atau di bagian hampir sebagian besar tubuh merasakan fibromyalgia. Oke, yang terakhir ada penyakit Parkinson. Nah, walaupun penyakit Parkinson itu bukan gangguan kesehatan yang terjadi pada sistem, ya merupakan gangguan kesehatan yang terjadi pada sistem saraf, namun penyakit ini bisa menyebabkan gangguan pada otot juga. Ya, saat mengalami penyakit Parkinson, otak dan sistem saraf tidak mampu menghasilkan dopamin. Gangguan produksi ini akan berdampak pada otot dan sistem pergerakan. Keluhannya bisa dimulai dengan tremor atau gemetar pada tangan, lengan, kaki, rahang, atau wajah, kekakuan area tangan, serta gerakan tubuh melambat dan tidak seimbang. Gejala tersebut biasanya akan memburuk seiring waktu hingga membuat penderitanya kesulitan berjalan dan berbicara. Meski belum ada pengobatan yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit ini, maka mengonsumsi obat-obatan dan terapi dapat dilakukan untuk mengurangi keluhan dan meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Ya, bisa menyerang tadi ya, Parkinson ini menyerang bisa saraf, tapi di otot pun ada ya, menyerang dari otot dari kepala ya, dari otak kita. Oke ya, tadi ya demikian ya, beberapa atau ada 7 tadi gangguan otot yang bisa terjadi ya. Nah, jika kalian ya memiliki keluhan dan tanda seperti yang tadi dipaparkan di atas ya, maka segera periksa ke dokter ya, pemeriksaan untuk mengetahui penyebab dan mendapatkan pengobatan yang tepat ya. Jika segera terjadi misalkan kaku leher ya, atau sakit otot atau pinggang, misalkan di bagian bahu, pundak, atau bagian pergelangan tangan dan kaki, itu kalian segera hubungi dokter ya, agar tidak terjadi risiko yang terlalu besar ya. Oke,
Baiklah, sampai di sini saja materi hari ini tentang kelainan atau penyakit pada otot. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mencari materi yang lain atau sumber yang lain untuk lebih memahami tentang gangguan atau penyakit pada otot ya. Oke, demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.